Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar penilaian pembelajaran. Nah, untuk materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi atau biasa disingkat dengan PPTE. Nah, apa itu PPTE? Yang pertama yaitu pengukuran. Apa sih pengukuran? Jadi, pengukuran ialah kegiatan yang akan dilakukan untuk menentukan atau memberikan angka dari hasil pencapaian peserta didik. Nah, pengukuran pada hakikatnya ialah tindakan menentukan banyaknya benda yang diukur. Jadi, teman-teman, ketika kita melakukan suatu pengukuran, maka hasil dari yang kita ukur itu akan kita sajikan dalam bentuk angka. Oke, baik. Jadi, mungkin pengukuran sampai yang saya jelaskan tadi teman-teman sudah dapat memahami bahwasanya pengukuran itu apapun bentuknya akan disajikan dalam bentuk angka. Selanjutnya yang kedua yaitu penilaian. Penilaian ialah cara yang digunakan untuk menilai hasil belajar siswa dalam pembelajaran. Jadi, penilaian adalah sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Nah, jadi yang dinamakan penilaian itu teman-teman ketika proses mengumpulkan datanya. Proses mengumpulkan data itulah yang disebut dengan penilaian. Nah, contohnya, seorang guru memberikan tugas menulis kepada siswa yang harus diserahkan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, setelah siswa menyerahkan tugasnya, guru meninjau dan memberikan umpan balik kepada siswa untuk memperbaiki. Kemudian, hasil tes dikembalikan kepada siswa untuk dikoreksi. Nah, seperti itulah kira-kira ketika kita melaksanakan penilaian kepada hasil peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tes. Tes ialah suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk tugas sehingga menghasilkan nilai. Nah, jadi tes ini kita gunakan untuk mengukur sesuatu untuk mendapatkan informasi tentang hasil belajar siswa dalam mencari jawaban benar atau salah. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, evaluasi merupakan proses penentuan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Jadi, evaluasi ini merupakan pengujian terhadap keseluruhan program pembelajaran, mulai dari dia perencanaan, program isi pengajaran, termasuk kurikulum dan juga pengujian, serta bagaimana tata cara pelaksanaannya, baik itu ketersediaan dan kualitas keterampilan guru, pengelolaan pembelajaran, maupun reformasi pengajaran secara menyeluruh. Nah, jadi itulah tadi pengertian singkat tentang pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu penilaian pendidikan. Tidak jauh berbeda dengan penilaian yang telah saya bahas sebelumnya. Jadi kegiatan penilaian merupakan bagian dari proses untuk menentukan pencapaian kompetensi siswa selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, landasan yuridis tentang penilaian pendidikan sendiri sudah tercantum dalam peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar penilaian pendidikan di Indonesia serta pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Sidiknas. Di dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 ini, penilaian pendidikan tercantum di dalam pasal 1 ayat 11 yang mana standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup penilaian. Ruang lingkup penilaian adalah seluruh ranah belajar peserta didik atau aspek-aspek yang dikembangkan dalam proses pembelajaran. Apa saja aspek-aspek tersebut? Yaitu meliputi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, bagaimana dengan ranah sikap? Nah, teman-teman perlu mengetahui, jadi ruang lingkup dalam ranah sikap ini yaitu segala aspek yang mencakup penanaman nilai-nilai dan karakter yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Kemudian yaitu ranah pengetahuan, yaitu segala aspek yang mencakup kemampuan berpikir atau aktivitas otak peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu ranah keterampilan. Ranah keterampilan ini mencakup segala aspek kemampuan untuk menciptakan, membuat, atau mengembangkan sebuah ide yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas, produk, ataupun tugas tertentu. Jadi keterampilan ini termasuk salah satunya itu keterampilan
kreativitas dari peserta didik. Selanjutnya yaitu tujuan, fungsi, dan prinsip penilaian. Nah, yang kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang tujuan penilaian. Di sini saya menuliskan ada 4 poin tentang tujuan penilaian. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Jadi ketika kita melakukan penilaian, maka kita akan mengetahui bagaimana tingkat penguasaan kompetensi baik itu dalam sikap, pengetahuan maupun keterampilan yang ada dalam diri peserta didik. Nah, sehingga kita dapat meningkatkan keterampilan yang ada dalam diri peserta didik tersebut. Tujuan yang kedua yaitu menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi. Nah, dalam menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik ini, kita dapat melakukannya dalam kurun waktu tertentu, misalnya harian, tengah semester, 1 semester, ataupun 1 tahun dalam masa studi satuan pendidikan tersebut. Jika misalnya peserta didik tidak dapat menuntaskan penguasaan kompetensinya dalam 1 harian, maka kita dapat meningkatkan menjadi tengah semester ataupun 1 semester. Selanjutnya yaitu menetapkan program perbaikan. Nah, ketika kita melakukan penilaian ini, kita akan melakukan perbaikan ataupun pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi peserta didik. Misalnya kita mengidentifikasikan ada peserta didik yang lambat dalam menerima pembelajaran, kemudian ada yang cepat. Nah, jadi kita dapat melakukan perbaikan tersebut berdasarkan pengelompokan peserta didik yang tadi, begitu. Kemudian yang terakhir yaitu memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester. Nah, ketika kita sudah melakukan penilaian, maka proses akhirnya yaitu kita melakukan perbaikan. Bagaimana proses pembelajaran tersebut akan kita adakan pada pertemuan selanjutnya, pada semester selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu fungsi penilaian. Nah, fungsi penilaian yang pertama yaitu dasar mengadakan seleksi. Nah, ketika kita melakukan penilaian, maka hasil dari penilaian tersebut dapat kita gunakan sebagai dasar mengambil keputusan tentang orang-orang yang akan diterima atau ditolak dalam suatu proses seleksi. Nah, untuk dapat memutuskan penerimaan ataupun penolakan ini, maka kita harusnya menggunakan alat penilaian yang tepat. Contohnya seperti tes. Nah, tes ini dapat meramalkan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu pada masa yang akan datang dengan risiko yang terendah. Selanjutnya, fungsi yang kedua yaitu dasar penempatan. Kenapa di sini saya katakan dasar penempatan? Karena untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa itu harus ditempatkan, maka kita biasa menggunakan penilaian. Nah, sekelompok siswa yang punya hasil penilaian yang sama akan berada dengan kelompok yang sama dalam belajar. Nah, fungsi yang selanjutnya yaitu diagnostik. Nah, diagnostik ini apabila kita melakukan penilaian, nah ketika alat yang kita gunakan untuk melakukan penilaian tersebut memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasil penilaian, sebagai seorang guru kita akan mengetahui kelemahan siswa berdasarkan sebab-sebab kelemahan tersebut. Nah, jadi dengan mengadakan penilaian, sebenarnya guru mengadakan diagnosis siswa tentang kelebihan dan kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dialami dalam belajarnya. Nah, dengan diketahui sebab-sebab kelemahan tersebut, maka seorang guru akan lebih mudah mencari cara untuk mengatasinya. Fungsi yang keempat yaitu umpan balik. Nah, hasil dari suatu pengukuran ataupun skor tes tertentu itu dapat kita gunakan sebagai umpan balik, baik bagi dia individu yang menempuh tes maupun bagi kita sebagai guru yang berusaha mentransfer kemampuan kepada siswa kita. Selanjutnya, fungsi yang terakhir yaitu menumbuhkan motivasi belajar dan mengajar. Nah, dalam hal ini harusnya hasil penilaian tersebut dapat memotivasi belajar siswa dan dapat menjadi pembimbing bagi mereka untuk belajar. Kenapa? Karena bagi mereka yang memperoleh hasil penilaian kurang baik, seharusnya menjadi cambuk untuk lebih berhasil dalam kegiatan penilaian yang akan datang dan secara tepat dapat mengetahui di mana letak kesalahan mereka ataupun letak kelemahan mereka. Selanjutnya yaitu prinsip penilaian. Prinsip penilaian yang pertama yaitu valid.
Nah, valid ini berarti bahwasanya penilaian yang kita lakukan didasarkan pada data-data yang benar gitu. Berarti mencerminkan kemampuan yang diukur oleh peserta didik itu benar adanya. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua, objektif. Objektif ini berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu adil. Nah, adil di sini berarti penilaian tidak menguntungkan ataupun merugikan peserta didik. Karena misalnya ada peserta didik yang berkebutuhan khusus serta ataupun perbedaan latar belakang, baik itu dari agama, suku, budaya, itu tidak menjadi latar belakang penilaian gitu. Jadi penilai harus benar-benar adil ketika melakukan penilaian. Selanjutnya yang keempat yaitu terbuka. Nah, maksud dari terbuka ini yaitu berarti prosedur penilaian maupun kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan, baik itu peserta didik maupun si pendidiknya. Prinsip penilaian selanjutnya yaitu sistematis. Jadi sistematis di sini berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah ada gitu. Kemudian yang terakhir yaitu akuntabel. Nah, akuntabel di sini berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Nah, dan yang terakhir dalam pembahasan kita yaitu ciri-ciri penilaian dalam pendidikan. Nah, ciri yang pertama yaitu penilaian dilakukan secara tidak langsung. Nah, contohnya seperti ini, ketika kita mengukur sikap siswa terhadap suatu mata pelajaran, misalnya pelajaran IPS. Nah, kita dapat mengukur itu dari gejala-gejalanya ataupun indikator-indikator yang tampak dalam diri seorang siswa tersebut begitu. Misalnya, siswi tersebut membaca buku IPS atau tidak. Kira-kira siswi tersebut belajar IPS atau tidak. Atau ketika kita memberikan tugas, apakah siswa tersebut mengerjakan tugas-tugas IPS tersebut begitu. Nah, ini penilaian yang kita lakukan secara tidak langsung, berarti dengan cara mengamati apa hal-hal yang terjadi dalam diri si peserta didiknya. Kemudian yang kedua yaitu yang menggunakan ukuran kuantitatif. Nah, menggunakan ukuran kuantitatif di sini maksudnya yaitu ketika kita melakukan penilaian. Nah, hasilnya itu kita cantumkan dengan angka ataupun dengan skor begitu. Jadi ketika melakukan penilaian hasilnya akan kita cantumkan dalam bentuk skor. Ciri-ciri penilaian selanjutnya yaitu menggunakan unit dan satuan yang tetap. Kemudian yang keempat, bersifat relatif. Nah, bersifat relatif di sini artinya yaitu hasil penilaian untuk objek yang sama dari waktu ke waktu itu dapat saja memungkinkan mengalami perubahan. Nah, perubahan tersebut terjadi karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi. Contohnya, misalnya hasil ujian si Rina ketika hari Senin itu 75, kemudian hari Rabunya menjadi 80, tetapi ketika hari Sabtu turun kembali menjadi 60. Nah, ketidakpastian hasil penilaian tersebut itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Dan selanjutnya ciri penilaian yang terakhir yaitu dalam penilaian pendidikan sering terjadi kesalahan. Oke, jadi kesalahan yang terjadi dalam penilaian itu dapat terjadi karena ada beberapa faktor. Contohnya seperti dari faktor alat ukurnya ataupun orang yang melakukan penilaian dan juga anak yang dinilai. Nah, hal-hal tersebutlah dapat menjadi pemicu terjadinya kesalahan ketika kita melakukan penilaian. Oke, selesai sudah penjabaran saya tentang konsep dasar penilaian pembelajaran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu dengan video-video menarik selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.